Hai pemirsa semua, oke, berjumpa lagi di video kali ini ya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, Mbak siapa? Nurul. Mbak Nurul ya. Mbak Nurul ini adalah salah satu terapis di Usada Bali Bukit Pelage ya. Yang sudah lama menjalani terapi dan sekaligus juga sebagai penterapi ya. Nah, bisa Mbak Nurul cerita sedikit tentang pengalaman Mbak Nurul sebagai penterapi di komunitas Soul Healing ini, silakan. Oke, salam kenal semuanya, salam kebajikan. Oke, untuk penterapi di Soul Healing, jadi awalnya dulu saya itu belajar di Soul Healing itu di Usada Bali itu untuk menyembuhkan diri sendiri gitu, karena ya dalam hidup pasti manusia itu punya pertanyaan-pertanyaan dalam hidup. Ternyata ilmu yang saya pelajari di sini bisa diterapkan untuk membantu orang lain. Nah, di sana itu awalnya dulu yaitu pernah ada yang punya trauma seperti itu, terus ada yang memiliki problem di bagian tulang dan sebagainya. Itu dikaitkan dengan di mistis ya? Oh, enggak mistis, bukan lebih ke saya juga ada terapi yang kretek itu kan, jadi dikombinasi antara terapi yang kretek dengan yang saya belajar di Soul kalau Healing, boleh Quantum tahu, Healing itu. Awalnya belajar di mana? Yang apanya? Yang pijat kertak seperti itu, punya skill menterapi seperti itu, awalnya belajar di mana? Kalau saya itu saya kan kemarin bisnis network marketing itu ya. Dari network marketing karena pandemi, kemudian omsetnya tidak begitu seperti biasanya. Kemudian dari perusahaan itu melakukan pelatihan dengan meluncurkan minyak terapi itu. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar itu apa namanya, bisa mengikuti kelas tersebut. Waktu itu free dari perusahaan, tapi kan saya kok seneng gitu. Akhirnya saya dapat info yang kelas berbayar, ikut yang di Jogja. Dari tempat saya tinggal cuma saya saja yang ikut, yang lainnya enggak ikut. Seperti itu. Itu tahun 2021? 2022 kemarin. 2022, oh ya, berarti sudah setahunan ya, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau bertanya, pengalaman Mbak Nurul sebagai penterapi seperti itu ya, kan pasti pernah menghadapi berbagai macam pasien gitu ya. Yang paling unik pasien yang seperti apa sih? Nggak usah sebutkan nama, coba. Yang gimana? Pasien paling unik itu pertama datang hanya untuk relaksasi tubuh, relaksasi, reposisi tulang otot dan sendi. Tiba-tiba dia kesurupan. Iya, nah kan saya, waduh ini gimana, ini nggak tahu. Tapi kemudian saya ingat kalau di YouTube, di TV-TV, kayak gini aja. Oh ya udah, saya kayak gitu aja. Gitu. Terus akhirnya orangnya sembuh. Saya ini gimana ya gitu. Nah, ya seperti itu. Akhirnya lebih mendalami di Soul Healing itu. Kenapa itu bisa terjadi, dan di Soul Healing itu dijelaskan secara keilmuan apa ya? Secara teori. Secara teori ya. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar, kadang kan orang belajar itu dikiranya mistis, dikiranya klinik, padahal secara teori kuantum energi itu ada alasannya, seperti itu. Betul seperti itu ya. Oke. Nah, sudah berapa lama Mbak Nurul nih bergabung di Soul Healing ini? Di Soul Healing mulai Maret tahun 2023. Oh, berarti baru ya? Dari mana tahu informasinya? Waktu itu saya kan melukat di Griya. Oh, di Griya. Karena sebelumnya jadi pasien juga? Iya, jadi pasien. Ketemu sama Tu Aji, kemudian kan di hitung secara numerologi, Mbak ini punya bakat spiritual, akan bisa lebih bagus kalau diasah gitu. Memang dulu awalnya saya datang ke Bali itu saya belum tahu mau belajar di mana. Yang pertama adalah tujuan saya melukat, karena rasanya sudah capek gitu ya dengan kehidupan, pingin membersihkan karma buruk dan dengan karma baik, pinginnya hidup kan ke depan, kepinginnya bagaimana caranya kita bisa berbuat baik, lebih baik lagi semampu kita kan, dan nolong orang ya, dan nolong orang gitu. Luar biasa sekali. Iya, terus kemudian
dari rumah saya pamitnya mau kemana? Mau belajar gitu. Belum tahu kelasnya di mana, ada beberapa pilihan kelas, cuman memang saya masih bimbang gitu. Tapi terus akhirnya dipertemukan sama Tuaji. Komunitas soul healing ya. Sama Tuaji ketemu, belajarlah gitu. Nah, ngomong-ngomong soal soul healing, nah sekarang kita kan lagi ada di Bukit Pelago, Usada Bali seperti itu. Tempat ini kan baru berdiri. Nah, Mbak Nurul sudah pernah berapa kali kemari? Saya kesini sudah 1, 2, 3 kali. 3 kali kemari. Sebagai penterapis atau sebagai pasien? Sebagai double ya. Jadi double. Kita di sini saling sharing. Saling sharing. Karena dalam setiap pertemuan itu selalu ada pembelajaran baru. Jadi selalu lebih seringnya take and give. Jadi karena di sini kan master-master di sini, guru-guru di sini nggak mau disebut guru. Kita semua adalah teman sama-sama. Ayo kita belajar bareng. Kamu belajar di saya belajar di kamu. Jadi itu lebih kayak ya gimana ya, rasanya lebih nyaman, saling seperti berbagi, itu, saling gitu ya. Berbagi. Nah, ngomong-ngomong soal pengalaman, karena Mbak Nurulnya sudah pernah 3 kali ke sini, ada nggak sesuatu hal yang unik pernah terjadi di sini dengan pengalaman Mbak Nurul? Oh, pengalaman ya hari ini ya. Dari kemarin-kemarin banyak pengalaman, cuman hari ini setelah belajar tentang kelas tantra tadi, ternyata ada emosi-emosi yang melok cakra saya, mengunci cakra saya. Dan tadi waktu belajar itu apa namanya, keluar emosi yang selama ini tertahan. Dan itu disadari atau tidak? Tidak disadari. Emosinya kemarin-kemarin tidak menyadari masih mau ada emosi itu, tapi pas tadi dirilis benar-benar all out tanpa beban seperti itu. Dan di sini juga ada sesi tadi pembacaan kartu tarot ya. Dan itu kadang kan yang namanya manusia pasti punya kebimbangan. Oh, apa sih yang harus saya lakukan? Apa yang ini? Oh iya, pertanyaan-pertanyaan itu ternyata, oh ini dengan pembacaan kartu tarot jadi lebih bagaimana saya bisa melangkah lebih baik ke depan, lebih mendamaikan hati, tidak khawatir lagi, dan menunjukkan pada orang-orang yang ya itu menunjukkan pada orang-orang yang meremehkan, oh saya harus membuktikan dengan berbuat baik dan prestasi semampu saya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal keterlibatan Mbak Nurul di soul healing ini, kira-kira anggaplah setahun atau mungkin 5 tahun lagi ke depan, apa sih ekspektasi Mbak Nurul di komunitas soul healing ini, atau mungkin secara pribadi Mbak Nurul seperti apa? Keinginannya setahun 5 tahun ke depan, ingin soul healing ini, atau ingin secara pribadi Mbak Nurul ini menjadi sosok yang seperti apa gitu? Mungkin bisa menginspirasi pemirsa lain di rumah. Untuk soul healing harapannya tentu bisa lebih membantu banyak orang yang mengalami seperti saya, dalam arti pertanyaan-pertanyaan jiwa, kemudian ketakutan, kecemasan yang belum bisa dirilis sendiri, di sini ternyata dibedah satu persatu. Untuk saya ke depan tentu ingin lebih bisa memperbaiki diri, emosi, pikiran, dan perilaku seperti itu, dan bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Gitu, karena kebahagiaan ketika bisa membantu orang itu kayak apa ya, nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ya semoga jika memang saya ada kesempatan di soul healing ini bisa ikut berpartisipasi, yaitu nantinya semoga dimudahkan dan dilancarkan. Dan di sini juga ini ya open semua agama ya. Betul ya. Jadi dari berbagai macam background seperti itu. Betul sekali. Oke, itu dia pemirsa bincang-bincang kita kali ini dengan Mbak Nurul, salah satu healer gitu ya dari komunitas soul healing yang mana bertempat di Usada Bali di Bukit Pelago seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk terapi seperti atau mungkin untuk bergabung bersama kami, silahkan nanti bisa cek kontak yang ada di bagian deskripsi. Sekali lagi terima kasih Mbak Nurul, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sukses.